Pemirsa, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri hingga akhir tahun 2021. 69 orang saksi telah diperiksa, bahkan jenazah korban diotopsi ulang. Sketsa wajah terduga pelaku telah dirilis oleh polisi. Lantas siapakah pelaku pembunuhan ini? Berikut catatan Sergap 2021. Pemirsa, 4 bulan terakhir di tahun 2021, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menyita perhatian masyarakat. Mayat ditemukan Yosep, suami serta ayah kandung korban, sepulang dari rumah istri kedua. Berbagai dugaan pelaku pembunuhan muncul, kecuali perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Tuti Suharti dan putrinya Amelia Mustika warga Jalan Cagak Ciseti Subang 18 Agustus lalu ditemukan tewas dalam mobil di garasi rumahnya. Tuti istri dari Yosep, seorang pengusaha dan pemilik yayasan pendidikan, sangat dikenal di Subang dan sekitarnya. Mayat ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dengan luka di kepala. Penemuan mayat saat Yosep pagi hari pulang mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan. Lihat mobil tadinya ke sebelah utara, berbalik arah, pindah posisi jadi ke sebelah selatan, udah diparkirkan. Nah, dikira saya mau kemana gitu, jadi nggak ada firasat apapun gitu. Cuma setelah gitu, cuma bingung kenapa si jendela apa, kaca mobil semua terbuka gitu. Sejak masuk gerbang, Yosep curiga pada posisi mobil. Lihat dulu di situ di rumah saya, sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan, setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, ini mungkin ada pembunuhan. Nah, itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan. Yosep pun memilih lapor ke kantor polisi. Setelah pulang dari polsek, nah saya ke sana, ada anak-anak yang sudah, Pak, itu kakinya ke atas. Jadi kakinya sudah itu, nah di situ, wah berarti itu. Ternyata itu rumah berantakan nggak, Pak? Berantakan semua, hancur. Tapi barang kelihatannya nggak ada yang di mobil, motor nggak ada yang di, coba kuncinya nggak tahu dari itu. Polisi memastikan Tuti dan Amel tewas dibunuh. Olah TKP yang kami lakukan, di TKP ini kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Hasil penyelidikan polisi, dari rumah korban hanya handphone Amel yang hilang. Pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak, dan tidak ada barang yang hilang. Ya. Cuma informasi awal apa? Ya. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya. Yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Awal penyelidikan, fakta temuan polisi, tidak ada kerusakan pintu, rumah dalam kondisi berantakan.
Barang berharga tidak hilang termasuk perhiasan dan uang. HP Amelia hilang. Pembunuh diduga tidak mahir membawa mobil. Diduga pelaku ini mengenal korban ya dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari saksi sudah ada yang mengarah Bu untuk pelaku? Ya kami belum bisa sampaikan di sini ya, tapi kami sudah fokus menuju ke pelaku. Dari hasil pemeriksaan sendiri selama ini pelaku ini berapa jumlahnya Bu? 1 orang atau lebih Bu? Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi diduga lebih dari 1 orang. Hasil otopsi rumah sakit, Tuti meninggal lebih dulu dari putrinya. Tidak ditemukan tindak kekerasan seksual. Korbannya meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi berdasarkan kaku mayat, diperkirakan ibunya duluan yang meninggal. Kemudian dari hasil pengecekan juga di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya. Kemudian ada memar otak. Kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Malam hari sebelum Yosep keluar rumah, Tuti meminta suaminya menutup portal. Pada saat pamit ada yang sempat disampaikan oleh almarhum Ibu Tuti bahwa tolong Pak Yosep kalau keluar portal yang di depan tolong pasangin. Namun pagi hari saat kembali ke rumah, posisi telah berubah. Pulang dari rumah Cijengkol dari Bu Mimin itu datang pas pada saat jam 7.25 nyampe ke rumah Ciseti, itu parkir posisinya itu di depan mobil Alphard ya, berjejer kan posisinya itu, pakai motor yang dikendarai oleh Pak Yosep itu. Diduga pelaku pembunuhan menghilangkan jejak dengan air. Kondisinya karena saya melihat posisi Bahasi dibuka pertama kali oleh pihak tim Inapis Polres Subang, dan di sana kita baru tahu bahwa ada 2 jenazah. Awalnya kan hanya kita lihat tuh hanya 1 kaki di dalam Bahasi mobil, dan waktu itu saya meyakini bahwa kaki tersebut adalah kaki Ibu Tuti karena saya hafal betul kaki Ibu Tuti tersebut, dan semua baru tahu ada 2 mayat setelah dibuka Bahasi oleh tim Inapis. Nah setelah itu kondisinya seperti habis dimandikan, tapi yang saya lihat korban sudah bersih, tapi kalau Ibu Tuti masih keluar darah di kepalanya. Dan saya lihat ada 1 ember biru yang besar di belakang, tepat di belakang Bahasi mobil. Selain itu, Yosep memiliki istri kedua, Mimin Mintarsih. Sejak terjadi pembunuhan, Mimin selalu dikaitkan dengan kematian Tuti dan Amel. 13 kali diperiksa, merasa capek, tertekan, terbebani, tapi saya ikhlas, ridho. Apalagi saya menyangkut anak ke bawah-bawah itu, rasanya berat sekali. Tapi alhamdulillah karena kami ini tidak pernah melakukan ataupun menyuruh, tidak pernah tersangkut, tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Alhamdulillah lancar. Demi kelancaran kasus ini semoga cepat terungkap. Saya kooperatif aja. Tuti dan Amel aktif dalam yayasan pendidikan yang didirikan Yosep, sementara Mimin memilih tidak terlibat. Saya kalau ke yayasan nggak pernah, cuman saya diperbantukan di sekolah jadi bendahara. Itu pun cuma dari 2009 sampai 2011. Setelah itu saya sudah tidak tahu apa-apa. Dari awal sampai saat ini tidak dilibatkan dari yayasan.
Tidak sama sekali. Tidak tertarik juga mungkin? Tidak. Kalau Pak Yosep pernah nggak Bu menginginkan atau mengajak Ibu untuk bergabung dengan yayasan? Enggak. Mimin mengaku tidak pernah memiliki masalah apapun dengan Tuti. Mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleha. Kami tidak ada masalah. Tidak ada sama sekali. Yosep datang ke rumah Mimin saat semua sudah tidur. Itu jam 9 lewat lah. Kebetulan saya, malam. Kebetulan saya udah tidur. Nah tersadar itu Pak Yosep ngebangunin. Udah buka mata, ya saya tidur lagi. Nah bangun-bangun pindah kamar jam 11. Udah gitu jam 3 bangun lagi ke kamar mandi, tidur lagi. Ya jam 5 pada mandi, bangun pada mandi, sholat, udah. Malam sebelum terjadi pembunuhan, Yosep berangkat ke rumah Mimin sekitar pukul 8 malam. Yosep pulang sekitar pukul 7 pagi tidak melihat istri dan anaknya, sementara rumah berantakan. Yosep lapor ke kantor polisi karena menduga terjadi perampokan. Mayat Amelia dan Tuti ditemukan dalam mobil setelah polisi tiba dan warga berdatangan. Dari rumah korban, tim Inafis mengumpulkan berbagai barang bukti, benda yang diduga untuk membunuh hingga puntung rokok. Saksi yang diperiksa polisi dari keluarga inti hingga kerabat korban. Yosep, suami dan ayah korban diperiksa sebagai saksi karena pertama kali mengetahui kondisi rumah. Sementara Yoris, anak laki-laki Tuti dan saudara kandung Amelia diperiksa karena sama-sama aktif dalam yayasan pendidikan. Mimin, istri kedua Yosep dan 2 anaknya diperiksa berkaitan hubungannya dengan Tuti. Kekasih Amel juga diperiksa karena sempat menonaktifkan akun media sosial Amelia. Sementara saudara kandung hingga Danu keponakan Tuti di antara kerabat yang diperiksa polisi. Makam Tuti dan Amalia dibongkar untuk otopsi ulang. Polisi kembali mengumpulkan barang bukti dan memastikan penyebab kematian korban. Pembongkaran mayat setelah hampir 2 bulan, pelaku pembunuhan belum terungkap. Pemirsa, 3 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak diambil alih Polda Jawa Barat setelah sebelumnya ditangani Polres Subang. Saksi utama kembali diperiksa, bahkan Danu keponakan Tuti diperiksa hingga 5 hari berturut-turut. Istri kedua Yosep serta 2 anaknya juga menjadi saksi yang turut dimintai keterangan. Setelah 2 bulan pembunuhan Tuti dan Amelia belum terungkap, kasusnya kemudian diambil alih Polda Jawa Barat dari Polres Subang. Saksi yang pernah diperiksa juga diperiksa ulang. Dihitung dengan Subang ini yang ke-16 kali ini BAP-nya. Mudah-mudahan ini tidak lama lah ya. Nah, rencananya akan diperiksa soal apanya nih, Bang? Belum tahu nih, kita belum tahu apa-apa nanti gitu. Tunggu aja setelah BAP ya, bisa kabarin isi BAP-nya. Kalau Pak Yosep sendiri siap untuk diperiksa atau gimana? Yosep siap nggak? Siap. Berarti intinya siap kooperatif ya, Bang? Siap. Ya, mau di mana-mana juga di BAP-nya, yang penting kita siap hadir. Danu keponakan Tuti bahkan diperiksa selama 5 hari berturut-turut di Polres Subang. Danu diperiksa lebih lama karena pernah membersihkan bak kamar mandi setelah terjadi pembunuhan. Danu mengaku masuk rumah karena diminta seorang anggota bantuan polisi atau Banpol. Ya, pada saat itu memang dia mendapati Banpol masuk ke dalam TKP, difoto, dan selanjutnya dia diminta masuk ikut. Terus dia membersihkan bak, itu saja sih. Terkait masalah Banpolnya apakah sudah diperiksa atau belum, ya kami tidak tahu ya, kita serahkan semua kepada kita. Sebenarnya pengen tahu juga sejauh mana polisi sudah memeriksa si Banpol, terkait dia masuk dalam TKP, tujuannya apa, disuruh sama siapa, perintah siapa. Nah ini kan yang perlu kita tahu gitu. Karena menurut saya kalau Banpol ini sudah diperiksa dan kita tahu siapa yang menyuruh, berarti kan kelanjutannya perkara ini akan terus berlanjut gitu. Sana membersihkan bak dan ditemukan barang bukti, dan barang bukti itu juga tidak dibawa kan, diletakkan kembali ke bak tersebut. Bersihkan bak itu dia awalnya menginjak gunting dan selanjutnya ditemukan juga cutter di situ. Dan lu sempat megang nggak, Bang? Dipegang karena kan
dia yang nguras kamar mandi, nguras baknya ya. Hasil pemeriksaan 69 orang saksi, polisi mendapatkan gambaran sketsa terduga pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Dengan ciri-ciri berusia sekitar 35 tahun, berambut pendek, kulit putih, dan postur tubuh sedang. Saat pembunuhan, terduga pelaku diduga mengenakan baju motif kotak-kotak bergaris putih. Sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah dari tim Inafis Barreskrim sendiri. Tahan bang, bang. Dari catatan kasus pembunuhan Subang, awal pengungkapan, menurut polisi pelaku orang terdekat. Pelaku membersihkan darah dalam rumah. Barang berharga, perhiasan, dan uang tidak hilang. Polisi melakukan otopsi ulang. Danu membersihkan kamar mandi sehari setelah terjadi pembunuhan, perintah Banpol. Polda Jawa Barat mengambil alih kasus pembunuhan Subang. Kalau memang dia merasakan penyesalannya amat sangat, kan tentu dia sudah lapor diri ya gitu. Tapi kalau misalnya sampai sekarang belum lapor gitu kan, ya mungkin memang itu sudah diniatkan untuk dilakukan gitu ya gitu. Dia mungkin juga tahu betul kenapa dia sampai pada keputusan itu. Terus sebuah pembunuhan yang acak gitu ya gitu, dilakukan secara cukup terencana. Nah, jadi mungkin di dalam pikirannya adalah dengan melakukan itu masalah apapun yang berurusan sama dua orang ini dianggap selesai buat dia. Pemirsa, sejumlah kasus pembunuhan memiliki latar pemicu diantaranya dendam, ekonomi hingga masalah asmara. Pembunuhan selalu meninggalkan jejak. Pelakunya bisa saja orang terdekat atau pinjam tangan. Jika hukuman belum memberikan efek jera, maka seharusnya hati nurani bisa. 9 hari hilang bocah kelas 6 SD di Jakarta Timur jadi korban prostitusi online di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serka. Bantuannya 877 jalan kuda,